Ayla memulai hidup baru sebagai istri Arman dengan keyakinan bahwa cinta dan kerja keras dapat mengatasi segala rintangan. 3 tahun pernikahan mereka berjalan dengan damai, meski sederhana namun, segalanya berubah ketika kabar mengejutkan datang. Ibu Arman, Bu Sumarni, menderita stroke dan tidak bisa hidup sendiri. Setelah berdiskusi panjang, Arman memutuskan membawa ibunya tinggal bersama mereka. Keputusan itu menjadi awal dari tanggung jawab besar bagi Ayla. Ia tahu merawat seseorang yang sakit bukanlah hal mudah, tetapi ia percaya bahwa cinta dan ketulusan dapat membuat semuanya lebih ringan. Hari pertama Bu Sumarni di rumah mereka dipenuhi dengan suasana canggung. Wanita tua itu kerap menolak bantuan Ayla dan menunjukkan sikap dingin. "Aku tidak butuh belas kasihanmu," katanya singkat saat Ayla mencoba memandikan atau menyuapinya makanan. Ayla memilih diam, berusaha memahami perasaan sang ibu mertua. Rutinitas Ayla berubah drastis. Setiap pagi dimulai dengan mengurus Bu Sumarni, dari memandikannya, mengganti pakaian, hingga membersihkan kamar. Di sela-sela itu, ia tetap mengurus rumah dan menyiapkan kebutuhan Arman. Meski tubuhnya sering lelah, Ayla selalu berusaha tersenyum, meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga. Di sisi lain, Arman mulai jarang menghabiskan waktu di rumah. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Ayla mencoba memaklumi, berpikir bahwa Arman mungkin merasa terbebani dengan situasi yang ada. Namun, ada kalanya ia merasa sendiri menghadapi beban yang semakin berat. Suatu malam, Ayla mendengar suara tangis dari kamar Bu Sumarni. Ia segera menghampiri dan menemukan ibu mertuanya terisak di tempat tidur. "Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu," ucap Bu Sumarni lirih. Dalam sekejap, Ayla menyadari bahwa di balik sikap dingin dan keras, ada kesedihan yang mendalam. Ia menggenggam tangan Bu Sumarni, mencoba memberikan penghiburan yang tulus. Hari-hari berlalu dengan suasana yang tetap sama. Ayla menelan semua keluhan dan kelelahan demi menjaga keharmonisan keluarga. Ia tidak pernah mengungkit beban yang ia rasakan kepada Arman, berharap suaminya memahami tanpa harus ia ungkapkan. Beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan di rumah tangga mereka. Ayla sering disarankan untuk mempekerjakan perawat agar bebannya lebih ringan, tetapi ia menolak. Bagi Ayla, mengurus ibu mertuanya adalah bentuk penghormatan dan kasih sayang, sesuatu yang ia pilih untuk lakukan sendiri. Meskipun Bu Sumarni sering bersikap dingin, Ayla tetap melayaninya dengan penuh perhatian. Ia percaya bahwa perlakuan baik dapat meluluhkan hati seseorang, meskipun membutuhkan waktu. Dalam diam, ia berdoa agar diberi kekuatan untuk terus bertahan dan berharap suatu saat Bu Sumarni dapat menerima kehadirannya sepenuh hati. Hari-hari terasa panjang dan melelahkan, tetapi Ayla terus melangkah dengan keyakinan bahwa setiap pengorbanan tidak akan sia-sia. Ia hanya berharap Arman tetap menjadi pendukungnya. Namun, tanpa sepengetahuannya, badai yang lebih besar mulai mendekat, siap mengguncang kehidupan yang sudah rapuh ini. Waktu terus berlalu, tetapi sikap Arman semakin berubah. Ia semakin jarang berada di rumah, sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Awalnya, Ayla mencoba memahami. Mungkin, pikirnya, Arman merasa beban tanggung jawab sebagai anak laki-laki sulung terlalu berat. Namun, jauh di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Setiap malam Ayla menunggu di ruang tamu, berharap Arman pulang lebih awal. Namun, yang datang hanyalah pesan singkat, "Aku lembur, jangan tunggu aku." Ayla menahan air matanya, memikirkan bagaimana dulu Arman selalu menyempatkan waktu untuknya meski pekerjaan menumpuk. Kini, kehangatan itu terasa jauh, seperti kenangan yang perlahan memudar. Ketika Ayla mencoba membicarakan perubahan ini, Arman selalu mengalihkan pembicaraan. "Aku lelah, Ayla. Jangan bahas hal-hal yang bikin tambah stres," katanya singkat sambil berlalu menuju kamar. Ayla merasa kehilangan suaminya sedikit demi sedikit, tetapi ia memilih untuk diam. Baginya, menjaga keharmonisan lebih penting daripada memaksa jawaban yang mungkin menyakitkan. Di sisi lain, Bu Sumarni mulai memperhatikan suasana rumah yang terasa dingin. Dalam kondisi kesehatannya yang membaik, ia mencoba berbicara dengan Arman, tetapi selalu dijawab dengan keluhan. "Ibu, tolong jangan ikut campur urusan rumah tangga kami. Aku sudah cukup pusing," jawab Arman suatu hari dengan nada tajam. Ayla hanya diam, merasa semakin terpojok. Suatu malam, ketika Ayla sedang membersihkan kamar, ia menemukan sebuah parfum asing di jaket Arman. Aromanya menyengat, bukan milik Ayla atau sesuatu yang biasa digunakan suaminya.
Perasaan tidak nyaman mulai merayap di hatinya, tetapi ia menepis kecurigaan itu. Mungkin teman kantor meminjam jaketnya, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mencari alasan untuk tidak berpikir buruk. Namun, firasat buruk Ayla akhirnya terbukti. Suatu sore, saat ia sedang berbelanja di pasar, salah satu tetangganya, Bu Nani, mendekatinya dengan raut wajah penuh simpati. "Ayla, maaf kalau ini menyinggung, tapi aku melihat Arman tadi siang di mall bersama seorang wanita. Mereka kelihatan sangat dekat." Ayla terdiam, jantungnya berdegup kencang. Namun, ia berusaha tetap tenang dan berterima kasih kepada Bu Nani atas informasinya. Malam itu, Ayla tidak bisa tidur. Ia menunggu Arman pulang dengan pikiran penuh pertanyaan. Ketika suaminya akhirnya tiba, Ayla memberanikan diri untuk bertanya Arman, "Siapa wanita yang bersamamu tadi di mall?" Arman terlihat terkejut, tetapi dengan cepat memasang wajah tenang. "Itu hanya rekan kerja, Ayla. Jangan berpikiran macam-macam," jawabnya sambil berlalu ke kamar mandi, namun, nada suaranya terdengar terlalu santai untuk sebuah kebohongan. Ketika Arman pergi bekerja keesokan harinya, Ayla mulai mencari jawaban. Ia memeriksa ponsel suaminya yang tertinggal di meja makan. Tangannya gemetar saat menemukan pesan dari seorang wanita bernama Karina. Isi pesan itu singkat, tetapi menghancurkan hati Ayla. "Aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi tanpa gangguan?" Dunia Ayla seakan runtuh. Tangannya lemas, ponsel itu jatuh ke lantai. Air mata yang selama ini ia tahan tumpah tanpa henti. Ayla merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Namun, di tengah rasa sakit itu, ia menyadari satu hal, ia tidak boleh menunjukkan kelemahannya di depan Arman. Ia harus tetap kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Bu Sumarni yang kini mulai bergantung padanya. Malam itu, Ayla memilih diam. Ia tidak mengonfrontasi Arman, tetapi di dalam hatinya, ia berjanji akan mencari cara untuk menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Kesabarannya selama ini diuji lagi, kali ini lebih berat dari sebelumnya. Namun, ia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya menghadapi semua ini sendirian. Sebuah doa lirik keluar dari bibirnya, memohon kekuatan untuk menghadapi badai yang kini mulai menerpa kehidupannya. Hari-hari Ayla berjalan dalam kekosongan. Sejak mengetahui perselingkuhan Arman, ia tak lagi memiliki semangat yang sama. Namun, ia memilih untuk menyembunyikan luka itu demi menjaga ketenangan Bu Sumarni. Setiap pagi ia tetap tersenyum saat menyuapi ibu mertuanya, meski hatinya berperang dengan rasa sakit. Bu Sumarni sesekali bertanya tentang perubahan suasana hati Ayla, tetapi Ayla selalu menjawab, "Saya baik-baik saja, Bu." Namun, kenyataan pahit segera menyusul. Suatu siang, saat Ayla pulang dari pasar, ia mendapati Karina di rumahnya. Wanita itu berdiri di ruang tamu dengan pakaian mewah dan sikap penuh percaya diri. Karina memandang Ayla dengan tatapan merendahkan, seperti seorang ratu yang menginjakkan kaki di tempat yang ia anggap tidak layak. "Jadi, kamu Ayla?" Karina membuka pembicaraan dengan nada sinis, "Aku hanya ingin memastikan siapa yang selama ini kamu anggap sebagai suami. Arman milikku sekarang." Kalimat itu menusuk Ayla seperti belati. Ia berdiri mematung, tidak mampu berkata apa-apa, sementara Karina terus melontarkan hinaan tentang kehidupan Ayla yang sederhana. Tak lama, Arman muncul dari arah kamar dengan ekspresi terkejut. Ia mencoba meredakan suasana dengan menarik Karina keluar rumah, tetapi tidak sebelum Karina berkata, "Jangan berharap dia akan tetap tinggal di sini. Kamu sudah tidak berarti apa-apa untuknya." Ayla hanya diam, menatap Arman dengan penuh kecewa. Tatapan itu cukup untuk membuat Arman merasa terpojok, tetapi ia memilih untuk pergi tanpa memberi penjelasan. Setelah kepergian Karina dan Arman, Ayla merasa dunia semakin gelap. Ia masuk ke kamar dan menangis tanpa suara, takut Bu Sumarni mendengar kesedihannya. Namun, air matanya tidak mereda. Dalam hati, ia bertanya mengapa takdir begitu kejam padanya. Bukankah ia sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini? Malam itu, Ayla duduk di samping Bu Sumarni, menyeka wajah ibu mertuanya yang sedang tertidur. Pandangannya dipenuhi kebingungan dan rasa putus asa. Namun, ia teringat doa yang selalu ia panjatkan setiap malam. Dalam keheningan kamar, Ayla berbisik kepada Tuhan, meminta kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Hari berikutnya, Karina kembali muncul.
Kali ini ia membawa hadiah berupa perhiasan mahal untuk Bu Sumarni, berharap dapat mengambil hati wanita tua itu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bu Sumarni menolak hadiah itu dengan tegas, berkata, "Aku tidak butuh perhiasan. Yang aku butuhkan adalah keluarga yang utuh." Karina hanya tersenyum sinis sebelum pergi, meninggalkan Ayla dan Bu Sumarni dalam suasana hening. Setelah kejadian itu, Bu Sumarni memanggil Ayla dan berkata, "Kamu sudah terlalu banyak berkorban, Nak. Aku tahu apa yang terjadi. Maafkan aku karena selama ini aku tidak pernah benar-benar memihakmu." Ayla tidak mampu menahan air matanya. Kata-kata itu menjadi pengakuan yang tidak pernah ia duga akan datang dari ibu mertuanya. Meski mendapat dukungan dari Bu Sumarni, hati Ayla tetap dihantui ketidakpastian. Ia tahu Arman semakin sering menghabiskan waktu bersama Karina, bahkan mulai jarang pulang. Namun, Ayla tidak ingin menyerah begitu saja. Ia tetap merawat Bu Sumarni dengan sepenuh hati, berharap suatu hari semua ini akan berubah. Di tengah luka dan penghinaan, Ayla mulai merasakan ada kekuatan yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak lagi menangisi keadaan seperti sebelumnya. Ayla berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan, bukan karena Arman, tetapi karena dirinya dan orang-orang yang masih peduli padanya. Dalam doanya, ia memohon bukan hanya kekuatan, tetapi juga keadilan yang ia yakini akan datang pada waktu yang tepat. Hari-hari Ayla semakin berat. Arman nyaris tidak pernah pulang, meninggalkan rumah dalam keheningan yang menyakitkan. Karina terus mencoba mendominasi kehidupan Ayla dengan kedatangannya yang tiba-tiba, membawa sikap sombong dan kata-kata tajam yang menghancurkan hati. Namun, di tengah badai itu, Ayla tetap bertahan, menjadikan doa sebagai pelipur lara di setiap malamnya. Bu Sumarni, yang semakin pulih, mulai menyadari penderitaan Ayla. Suatu sore, saat Ayla memijat kakinya, ia berkata dengan nada penuh penyesalan, "Maafkan Ibu, Ayla. Jika Ibu tidak lumpuh, mungkin kamu tidak akan mengalami ini semua." Ayla tersenyum tipis dan menjawab dengan suara lembut, "Ini bukan salah Ibu. Saya hanya ingin berbuat yang terbaik untuk keluarga ini." Di tengah kesulitan yang ia hadapi, Ayla menemukan kekuatan baru dari doa dan harapan. Setiap malam ia bersujud, meminta petunjuk dari Tuhan. "Ya Allah, jika aku salah mencintai, perbaikilah jalanku. Jika aku harus bertahan, kuatkanlah aku. Tetapi jika ini waktunya aku pergi, bukakan jalan terbaik untukku," ucapnya dengan linangan air mata. Suatu malam, setelah berhari-hari tidak pulang, Arman tiba-tiba muncul di rumah. Wajahnya lelah, tetapi bukan karena pekerjaan. Ayla tahu, hati suaminya kini sepenuhnya ada di tempat lain. Arman hanya berkata singkat, "Aku hanya mampir untuk mengambil beberapa pakaian." Ayla ingin bertanya, ingin memintanya kembali ke keluarga mereka, tetapi suara itu tertahan di tenggorokan. Setelah kepergian Arman, Ayla menemukan amplop di atas meja. Isinya adalah surat cerai. Dunia Ayla seakan runtuh. Tangannya gemetar saat membaca surat itu, tetapi ia berusaha tegar. Ia membawa surat itu ke kamar dan duduk di samping Bu Sumarni. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan surat itu. Mata Bu Sumarni berkaca-kaca, tetapi ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Ayla erat. Meski hatinya hancur, Ayla tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Bu Sumarni. Ia melanjutkan hari-harinya seperti biasa, tetap merawat ibu mertuanya dengan penuh kasih. Dalam setiap pekerjaannya, ia membisikkan doa, berharap ada keajaiban yang akan mengubah segalanya. Beberapa minggu berlalu, dan kabar tentang kehidupan Arman bersama Karina mulai terdengar. Ternyata, Karina hanya memanfaatkan Arman untuk kepentingannya sendiri. Usaha yang dikelola Arman mengalami kerugian besar setelah Karina terlibat dalam penggelapan uang. Arman kehilangan kepercayaan dari para mitra bisnisnya, dan Karina meninggalkannya begitu saja. Di saat yang sama, kondisi Bu Sumarni menunjukkan kemajuan besar. Berkat perawatan Ayla yang penuh kasih, ia kini mulai bisa berdiri dengan bantuan tongkat. "Ayla, aku ingin kau tahu bahwa aku selalu mendoakanmu," katanya. "Suatu hari kamu adalah anugerah terbesar yang keluarga ini miliki. Suatu saat, Tuhan akan menunjukkan keadilannya." Arman akhirnya kembali ke rumah, membawa wajah penuh penyesalan. Ia melihat Ayla tengah memijat kaki ibunya dengan penuh perhatian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasa benar-benar kalah.
Ia melihat bagaimana Ayla tetap menjalankan tugasnya sebagai istri dan menantu meski ia telah melukai hati wanita itu berkali-kali. Namun, ketika ia mencoba meminta maaf, Ayla hanya berkata, "Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak bisa melupakan apa yang telah kamu lakukan." Malam itu, Ayla kembali bersujud dalam doa. Ia tidak lagi memohon agar Arman berubah, tetapi memohon kekuatan untuk melanjutkan hidupnya tanpa dendam. Dalam keheningan malam, ia merasa ada ketenangan yang perlahan menyelimuti hatinya, seolah menjadi tanda bahwa segala luka ini akan terbalas oleh keadilan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah kejadian itu, Ayla mulai mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa terus bergantung pada cinta yang telah dikhianati. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mencari pekerjaan untuk menafkahi dirinya dan Bu Sumarni. Berkat bantuan seorang tetangga, Ayla diterima bekerja di sebuah kafe kecil sebagai kasir. Meski gajinya tidak besar, ia merasa lega bisa kembali berdiri di atas kakinya sendiri. Arman, yang kini hidup tanpa Karina, merasa hampa. Kehilangan segalanya membuatnya menyadari bahwa kebahagiaan yang ia kejar ternyata semu. Setiap kali ia pulang untuk menjenguk ibunya, ia melihat Ayla tetap menjalankan tugasnya sebagai menantu, tanpa satu pun keluhan. Namun, ia tahu bahwa cinta Ayla kepadanya perlahan telah memudar, seperti api kecil yang kehabisan bahan bakar. Bu Sumarni, yang kini semakin sehat, mulai berusaha membantu Ayla dalam kehidupan sehari-hari meski masih menggunakan tongkat. Ia mencoba membereskan rumah dan memasak agar Ayla tidak terlalu lelah. "Aku sudah banyak merepotkanmu, Nak. Ini saatnya aku melakukan sesuatu untukmu," katanya dengan penuh kasih. Ayla hanya tersenyum, merasa bersyukur memiliki ibu mertua yang akhirnya menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Suatu hari, Ayla menerima surat undangan dari pengacara. Ternyata, proses cerainya dengan Arman akan segera dimulai. Saat ia membaca surat itu, hatinya terasa berat. Bukan karena ia masih mencintai Arman, tetapi karena ia merasa pernikahan yang telah ia bangun dengan segala pengorbanan harus berakhir seperti ini. Ia menangis dalam diam, tetapi di dalam hatinya ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Arman akhirnya mencoba berbicara dengan Ayla. "Ayla, aku tahu aku sudah banyak salah padamu. Aku tidak tahu apakah ada cara untuk memperbaiki semuanya, tetapi aku ingin meminta satu hal. Maafkan aku." Ayla menatapnya dengan mata yang penuh kelelahan, tetapi suaranya tetap lembut. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Arman. Tapi maaf tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi." Setelah percakapan itu, Ayla memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai menabung dari hasil kerjanya, berharap suatu hari bisa membuka usaha kecil untuk menopang kehidupannya. Di sela-sela pekerjaannya, ia tetap merawat Bu Sumarni dengan penuh perhatian. Hubungan mereka kini lebih hangat, seolah luka yang dulu ada telah sembuh dengan sendirinya. Di sisi lain, Arman mencoba memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Ia merasa bersalah telah mengabaikan keluarga selama ini. Namun, Bu Sumarni tidak memberinya kemudahan. "Kesalahanmu bukan hanya pada Ayla, tapi juga pada dirimu sendiri. Kamu membiarkan dirimu terjebak dalam keserakahan, dan sekarang lihat apa yang tersisa. Jika kamu ingin berubah, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata," katanya dengan nada tegas. Pada suatu malam yang tenang, Ayla dan Bu Sumarni duduk bersama di teras rumah. "Ayla, aku selalu berdoa agar Tuhan memberimu kebahagiaan. Kamu adalah wanita paling kuat yang pernah kutemui," ucap Bu Sumarni sambil menatap Ayla dengan penuh kasih. Ayla menggenggam tangan ibu mertuanya, merasa bahwa doa-doa mereka selama ini mulai menunjukkan hasilnya. Tak lama setelah itu, kafe tempat Ayla bekerja mendapat investor baru. Seorang pengusaha muda bernama Rakaya terkesan dengan dedikasi Ayla dalam pekerjaannya. "Kamu adalah tipe orang yang aku cari untuk mengelola bisnis ini," katanya suatu hari. Tawaran itu memberi Ayla peluang besar untuk naik jabatan dan meningkatkan penghasilannya. Ayla menerima dengan hati penuh syukur, melihat ini sebagai tanda bahwa hidupnya mulai berubah ke arah yang lebih baik. Sementara itu, Arman semakin terpuruk dalam penyesalannya. Ia mulai merindukan kehidupan sederhana yang dulu ia jalani bersama Ayla, tetapi ia tahu segalanya sudah terlambat. Ayla kini adalah wanita yang berbeda, lebih kuat, lebih mandiri, dan tidak lagi membutuhkan dirinya. Dalam hati, ia sadar bahwa kehilangan Ayla adalah hukuman yang pantas untuk kesalahan-kesalahannya.
Namun, ia hanya bisa berharap bahwa Ayla akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini ia perjuangkan. Hari-hari Ayla mulai dipenuhi kesibukan baru. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Raka untuk mengelola kafe, ia bekerja keras dengan penuh dedikasi. Kafe itu berkembang pesat, dan banyak pelanggan baru datang karena keramahan Ayla, namun, di balik senyum yang ia tunjukkan, masih ada sisa luka di hatinya. Ayla sadar, kesuksesan yang ia capai sekarang adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan yang penuh air mata. Bu Sumarni tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk Ayla. Wanita tua itu merasa bersalah karena dulu pernah meremehkan menantunya. Tuhan, jika ini jalannya, berikanlah kebahagiaan yang layak untuk Ayla. Dia sudah cukup menderita, lirihnya dalam doa setiap malam. Ayla, yang sering melihat ibu mertuanya berdoa, merasa terharu dan semakin menghormati wanita yang kini menjadi salah satu penyemangat hidupnya. Di sisi lain, kehidupan Arman semakin memburuk. Bisnisnya gagal total, dan para mitra kerjanya meninggalkannya. Ia terpaksa menjual barang-barang pribadinya untuk bertahan hidup dalam kesendiriannya. Arman mulai menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keserakahannya sendiri. Penyesalan itu menghantui setiap langkahnya, tetapi ia tahu, meminta maaf saja tidak akan cukup untuk memperbaiki segalanya. Suatu hari, Raka mengundang Ayla untuk menghadiri acara peresmian cabang baru kafenya. Ayla merasa gugup karena ini adalah pertama kalinya ia diundang ke acara formal setelah lama mengurung diri dari dunia luar. Dengan dorongan dari Bu Sumarni, ia memberanikan diri untuk datang. Di sana, Ayla disambut dengan hangat oleh Raka dan para undangan lainnya. Malam itu menjadi salah satu momen yang membuat Ayla merasa dihargai sebagai seorang individu, bukan hanya sebagai istri atau menantu. Di tengah acara, Raka mengungkapkan kekagumannya pada Ayla di depan para undangan. Kafe ini tidak akan sebesar sekarang tanpa kontribusi dari Ayla. Dia adalah sosok yang luar biasa, pekerja keras, tulus, dan penuh dedikasi, katanya. Semua mata tertuju pada Ayla, yang hanya bisa tersenyum dengan rasa haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa semua kerja kerasnya diakui oleh orang lain. Arman, yang mendengar kabar tentang Ayla dari salah satu teman lamanya, mencoba menemui Ayla di kafe. Namun, saat ia tiba, ia hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana Ayla berbicara dengan ramah kepada pelanggan. Dalam hatinya, Arman tahu Ayla sudah melangkah jauh meninggalkan dirinya. Ia merasa malu untuk mendekat, tetapi keberadaan Ayla di tempat itu membuatnya sadar bahwa wanita itu tidak lagi membutuhkan dirinya. Beberapa minggu kemudian, Arman memberanikan diri untuk menemui Ayla di rumah. Dengan wajah penuh penyesalan, ia memohon kesempatan kedua. Ayla, aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tetapi bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku berjanji akan berubah. Ayla memandang Arman dengan tatapan tenang, tetapi tegas. Arman, aku sudah memaafkanmu. Tapi cinta itu seperti kaca ketika pecah, meski disatukan kembali, retaknya tetap terlihat. Aku tidak bisa kembali. Mendengar penolakan itu, Arman merasa hancur, tetapi ia tahu Ayla berhak untuk memilih jalannya sendiri. Ayla tidak lagi menjadi wanita yang sama seperti dulu. Ia adalah sosok yang kuat dan mandiri, seseorang yang tidak lagi memerlukan perlindungan dari orang lain. Aku hanya berharap kau bahagia, kata Arman dengan nada lirih sebelum pergi. Dalam kehidupan barunya, Ayla mulai merasa lebih damai meski tak lagi bersama Arman. Ia menemukan bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Ia belajar mencintai dirinya sendiri dan menerima bahwa perjalanan hidupnya adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Dengan bantuan Raka, ia bahkan mulai merancang rencana untuk membuka bisnis kecilnya sendiri di masa depan. Malam itu, saat duduk di teras bersama Bu Sumarni, Ayla merasa lega. Wanita tua itu kini tampak lebih sehat dan ceria. Aku selalu tahu kamu akan menjadi lebih kuat, Ayla. Tuhan tidak akan meninggalkan orang sepertimu, kata Bu Sumarni sambil menggenggam tangan Ayla dalam hati. Ayla berterima kasih kepada Tuhan atas semua ujian yang telah ia lewati. Ia percaya bahwa setiap luka adalah cara Tuhan untuk membentuknya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Setelah mendengar niat baik Raka, Ayla merasa hidupnya berada di persimpangan. Hatinya diliputi keraguan yang begitu dalam. Ia tak ingin terburu-buru mengambil keputusan hanya karena rasa lelah pada masa lalunya. Setiap kali ia melihat Raka, ada rasa hormat dan kagum yang tumbuh, tetapi bayang-bayang pernikahan yang telah hancur dengan Arman masih membebani pikirannya.
Suatu pagi, saat Ayla sedang menyajikan sarapan untuk Bu Sumarni, Arman tiba-tiba muncul di dapur. Tubuhnya terlihat lebih kurus, wajahnya kusut, namun ada ketulusan yang mulai muncul di balik sorot matanya. Ayla, aku ingin bicara, ucap Arman lirih. Ayla menatapnya sebentar sebelum menjawab, kita tak punya banyak hal untuk dibicarakan, Arman. Namun, Arman memohon, aku hanya ingin memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Melihat percakapan itu dari kejauhan, Bu Sumarni merasa hatinya pilu. Wanita itu menyadari betapa besar luka yang dihadapi Ayla akibat putranya. Setelah Arman pergi, Bu Sumarni memeluk Ayla erat. Nak, tidak ada yang memaksamu untuk memaafkan atau melupakan semuanya dengan cepat. Kamu berhak memilih apa yang terbaik untukmu. Tuhan akan membimbing jalanmu. Air mata Ayla mengalir deras. Ia merasa semakin bimbang. Hari-hari berlalu, dan Raka semakin menunjukkan keseriusannya. Ia tidak pernah memaksa Ayla untuk memberikan jawaban, tetapi selalu ada di sisinya sebagai sosok yang bisa diandalkan. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, Ayla, dengan atau tanpa aku, ucap Raka suatu malam ketika mereka menutup kafe bersama. Kata-kata itu menancap di hati Ayla. Ia menyadari bahwa selama ini Raka telah memberinya ruang untuk sembuh dan memilih tanpa tekanan. Sementara itu, Arman semakin menyadari bahwa kesalahannya telah merenggut kebahagiaannya. Suatu sore, ia duduk bersama ibunya di ruang tamu. Bu, aku sudah berusaha meminta maaf pada Ayla, tapi aku tahu itu tak cukup. Bu Sumarni menatap putranya dalam-dalam. Maaf tidak selalu bisa memperbaiki segalanya, Arman. Tapi kau bisa belajar darinya. Berhentilah memaksa Ayla kembali. Biarkan ia menemukan kebahagiaannya, meski bukan denganmu. Kata-kata itu menamparkan Arman. Ayla akhirnya memutuskan untuk memberi dirinya waktu lebih banyak. Ia kembali tenggelam dalam pekerjaannya, membantu Raka mengembangkan cabang kafe baru yang akan segera dibuka. Raka yang memahami posisi Ayla, selalu menjaga batasan ketulusan dan sikap hormat Raka membuat Ayla semakin yakin bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam wujud yang sama seperti yang dulu pernah ia jalani. Namun, ujian datang lagi ketika Arman jatuh sakit. Kondisinya memburuk akibat stres berkepanjangan dan kurangnya perawatan pada tubuhnya. Bu Sumarni, yang mendengar kabar itu, meminta Ayla untuk menemaninya menjenguk Arman di rumah sakit. Meski hatinya sempat ragu, Ayla akhirnya ikut demi rasa hormatnya kepada Bu Sumarni. Di ruang rawat, Arman tampak lemah dengan selang infus di tangannya. Matanya terbuka saat melihat Ayla dan ibunya datang. Terima kasih sudah datang, katanya dengan suara pelan. Ayla hanya tersenyum tipis dan berdiri di sudut ruangan. Arman memandangnya dengan mata penuh penyesalan. Ayla, aku tahu ini terlambat, tapi jika waktu bisa diputar kembali, aku takkan pernah menyia-nyiakanmu. Kau adalah anugerah yang paling berharga dalam hidupku, bisiknya. Ayla menatap Arman dengan mata berkaca-kaca, tetapi hatinya tetap kokoh. Arman, Tuhan sudah menuliskan takdir kita masing-masing. Aku memaafkanmu, tapi masa lalu kita tak bisa diubah. Aku harap kau bisa berdamai dengan dirimu sendiri, jawabnya lembut. Di saat itu, Arman menyadari bahwa Ayla bukan lagi wanita yang dulu ia tinggalkan. Ayla kini telah menemukan kekuatan dan ketenangan yang tidak lagi bisa ia renggut. Malam itu, saat Ayla duduk bersama Bu Sumarni di rumah, wanita tua itu memegang tangan Ayla dengan penuh kasih. Nak, terkadang Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang salah agar kita lebih menghargai yang benar. Jika hatimu siap untuk menerima kebahagiaan yang baru, jangan takut untuk melangkah. Ayla terdiam, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Dalam hatinya, ia berbisik, Tuhan, jika ini waktunya untuk membuka lembaran baru, bimbing aku menuju jalan yang Engkau ridhoi. Setelah malam panjang yang dipenuhi perenungan, Ayla mulai menyadari bahwa kehidupannya sedang dipenuhi berbagai tanda kebaikan. Raka, doa-doa tulus Bu Sumarni, serta kenyataan pahit yang telah ia lalui membuatnya berpikir bahwa ia harus belajar melepaskan masa lalu sepenuhnya. Namun, dalam hatinya, ada ketakutan untuk memulai sesuatu yang baru. Ia khawatir jika kebahagiaan yang datang akan berakhir seperti sebelumnya. Raka, yang selalu bersabar, tetap menemani Ayla dengan caranya sendiri. Suatu sore, di kafe yang sunyi setelah tutup, Raka menghampiri Ayla yang tengah memeriksa pembukuan. Ayla, aku tahu hidup memberimu luka yang begitu dalam, tapi aku percaya Tuhan memberikan itu karena tahu kau mampu melewatinya.
Aku tak meminta jawaban sekarang, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku siap berjalan bersamamu, di saat kau siap, ujarnya dengan suara lembut. Kata-kata Raka menghantui pikiran Ayla sepanjang malam. Ia duduk di samping Bu Sumarni, yang semakin hari kesehatannya semakin membaik. "Bu, apa yang harus kulakukan?" "Aku takut salah melangkah lagi," ucap Ayla dengan mata berkaca-kaca. Bu Sumarni menatapnya penuh kasih. "Ayla, tak ada jaminan di dunia ini. Tapi jika seseorang datang dengan niat tulus dan membuatmu lebih kuat, itu mungkin jawaban atas doa-doamu selama ini." Beberapa hari kemudian, Arman akhirnya pulang dari rumah sakit setelah kesehatannya membaik. Ia memilih untuk tinggal jauh dari kehidupan Ayla dan ibunya demi memberi ruang. "Aku akan pergi, Bu. Aku sadar aku bukan bagian dari kehidupan kalian lagi," ujar Arman pada Bu Sumarni sebelum pergi. Dengan air mata menetes, Bu Sumarni memeluk putranya. "Jadilah lelaki yang lebih baik, Nak. Hidup ini akan memberikan kesempatan kedua jika kau mau berubah." Kepergian Arman seperti menyudahi babak kelam dalam hidup Ayla. Meski masih ada bekas luka, ia merasa bebannya lebih ringan. Kini ia bisa memandang masa depan tanpa bayang-bayang penyesalan. Raka, di sisi lain, tetap mendukungnya tanpa pernah memaksa. Ia memberikan waktu yang dibutuhkan Ayla untuk benar-benar menyembuhkan hatinya. Pada suatu hari, Raka datang ke rumah Bu Sumarni dengan membawa sekotak kecil kue dan setangkai bunga mawar putih. "Ini bukan untuk memaksamu, Ayla," katanya lembut, "aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau percaya padaku selama ini, walau hanya sebatas teman." Ayla menerima bunga itu dengan tangan bergetar. Ia melihat ketulusan di wajah Raka, sesuatu yang telah lama ia rindukan tetapi takut untuk percaya. Setelah kepergian Raka sore itu, Ayla duduk lama di depan jendela. Pikirannya dipenuhi kenangan tentang perjuangan yang telah ia lalui. Ia teringat bagaimana ia bertahan di tengah pengkhianatan, bagaimana ia merawat Bu Sumarni dengan sepenuh hati, dan bagaimana ia kembali bangkit meskipun semua terasa runtuh. Kini, setelah semua luka itu, Ayla merasa pantas untuk memberi dirinya kesempatan baru. Esok harinya, Ayla mengundang Raka untuk bertemu di taman dekat kafe. Dengan hati yang berdebar, ia menatap pria itu yang datang dengan senyum hangat. "Raka, aku butuh waktu lama untuk berdamai dengan masa lalu. Tapi hari ini, aku memutuskan untuk melepaskan semua luka itu. Aku ingin belajar mencintai lagi, meski perlahan," ujar Ayla, suaranya bergetar di udara. Raka menatapnya penuh kelembutan, lalu menjawab, "Aku akan ada di sini, Ayla, kapanpun kau butuh. Kita bisa berjalan perlahan, bersama-sama." Keputusan Ayla untuk membuka hatinya terasa seperti babak baru yang ditulis Tuhan untuknya. Ia merasa tenang, bukan karena Raka memberikan jaminan kebahagiaan, melainkan karena ia akhirnya memaafkan dirinya sendiri. Dengan doa Bu Sumarni yang terus menyertainya, Ayla percaya bahwa setiap luka adalah jalan untuk menemukan versi dirinya yang lebih kuat dan bahagia. Malam itu, Ayla duduk di samping Bu Sumarni yang sedang merajut. "Bu, terima kasih karena selalu percaya padaku," ucapnya sambil menggenggam tangan wanita itu. Bu Sumarni tersenyum hangat. "Kamu adalah jawaban atas doa-doaku, Nak. Aku tahu, hidup yang berat tidak akan pernah bisa meruntuhkanmu. Sekarang, saatnya kamu membiarkan cahaya baru masuk ke dalam hidupmu." Ayla menatap langit malam yang berbintang. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena telah menunjukkan bahwa di balik luka selalu ada penyembuh yang kau kirimkan dengan cara yang tak terduga." Ayla duduk di bangku taman yang menghadap ke kafe kecilnya, merasakan angin sore yang sejuk menyapa wajahnya. Ia teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui, perjalanan penuh air mata dan keputusasaan. Namun kini, ada kedamaian yang tumbuh di dalam hatinya, sesuatu yang dulu terasa begitu jauh. Raka yang duduk di sampingnya memandangnya dengan penuh kehangatan, sebuah tatapan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Ayla," suara Raka pecah mengisi keheningan sore itu. "Aku ingin kau tahu, tak ada kata terlambat untuk memulai. Tak ada masa lalu yang cukup gelap untuk menghentikan seseorang dari menemukan kebahagiaan." Kata-kata itu mengalir begitu lembut, seakan membawa Ayla pada sebuah kenyataan yang selama ini ia hindari. Sebuah kenyataan bahwa ia berhak untuk bahagia lagi, meskipun jalan itu penuh dengan keraguan. Ayla menatap Raka dengan mata yang berkaca-kaca, kemudian tersenyum tipis. "Aku tahu, Raka, aku hanya perlu waktu-waktu untuk benar-benar melepaskan segala luka dan memberi kesempatan pada diriku sendiri."
Raka menggenggam tangannya, dengan penuh perhatian. Aku menunggumu, Ayla. Tidak ada paksaan, hanya ketulusan untuk mendampingimu. Aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Pada malam itu, Ayla kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Kata-kata Raka terus berputar di pikirannya, keinginan untuk membuka hatinya sepenuhnya terasa begitu nyata, namun ada rasa takut yang menggerogoti setiap langkahnya. Namun, ia tahu, ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia harus melangkah maju. Bu Sumarni yang menyadari kegelisahan Ayla, memanggilnya saat ia masuk ke rumah. Ada yang mengganggu pikiranmu, nak, ucapnya lembut, seolah bisa membaca perasaan Ayla. Ayla menghela napas, duduk di samping ibunya. Aku bingung, Bu. Bagaimana jika aku salah memilih lagi? Bagaimana jika Raka tidak seperti yang kuharapkan? Bu Sumarni menatapnya dengan penuh kasih, seakan memahami ketakutan yang merasuk ke dalam hati putrinya. Ayla, hidup tidak selalu tentang memilih dengan sempurna. Hidup adalah tentang belajar, tentang memberi kesempatan pada diri kita untuk berkembang. Kalau kamu merasa Raka adalah orang yang bisa membantumu tumbuh, maka berikan kesempatan itu. Tapi ingat, kebahagiaan bukan hanya bergantung pada orang lain, tapi juga pada kedamaian yang kamu temukan dalam dirimu. Pagi berikutnya, Ayla memutuskan untuk mengambil langkah kecil. Ia mengundang Raka untuk berjalan-jalan ke pantai. Mereka berbicara tanpa terburu-buru, saling mengenal lebih dalam lagi. Ayla mendengarkan dengan seksama setiap cerita Raka tentang masa kecilnya, tentang perjuangan dan impian-impian yang ia miliki. Dalam setiap kata yang diucapkan Raka, Ayla merasakan ketulusan yang tak bisa disangkal. Di bawah langit biru yang cerah, Raka tiba-tiba berhenti dan menatap Ayla dengan intens. Ayla, aku tahu ini tidak mudah bagimu, tapi aku ingin kamu tahu, apapun keputusanmu nanti, aku akan mendukungmu. Aku ingin kamu merasa cukup, merasa berharga, dan merasakan kebahagiaan sejati. Karena kamu pantas mendapatkannya. Kata-kata itu menyentuh hati Ayla lebih dari yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang tulus dan dalam di balik setiap ucapan Raka, sesuatu yang membuatnya merasa aman dan dihargai. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Raka dengan lembut menghapus air matanya dan berkata, "Jangan pernah merasa sendirian. Aku ada untukmu." Dalam diam, Ayla merasa hatinya mulai sedikit demi sedikit membuka. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak bisa dipaksakan. Ia tidak harus memilih sekarang, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai meyakini bahwa kebahagiaan tidak datang dari pencarian, melainkan dari penerimaan. Hari itu, di pantai yang luas, Ayla memutuskan untuk tidak lagi melawan perasaannya, untuk memberi dirinya kesempatan untuk mencintai lagi, tanpa takut akan pengkhianatan atau kegagalan. Kembali di rumah, Ayla duduk bersama Bu Sumarni, yang memandangnya dengan penuh pengertian. "Ibu tahu kamu telah melalui banyak hal, nak," ucapnya dengan lembut. "Kamu telah menjadi wanita yang luar biasa. Kini, saatnya kamu memberi diri kamu izin untuk bahagia." Ayla menatap ibunya, merasakan ketulusan yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, namun kali ini, ia tidak sendirian. Ayla akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Raka. Mereka duduk bersama di taman, saling menatap dengan penuh kepercayaan. "Raka, aku ingin memberi kesempatan pada kita berdua. Tidak ada janji, hanya satu langkah kecil untuk kita berjalan bersama." Raka tersenyum lebar, seakan lega mendengar kata-kata itu. "Aku akan menunggu langkah-langkah kecil itu, Ayla." Dengan sabar, dengan penuh harapan. Dari saat itu, Ayla merasa ringan. Kehidupannya mulai dipenuhi dengan harapan baru, meski penuh ketidakpastian. Namun, kali ini, ia tidak takut menghadapi apapun yang datang. Di hadapan dirinya terbentang jalan yang penuh kemungkinan, dan Ayla tahu, dengan hati yang terbuka, ia bisa menghadapinya dengan lebih kuat. Di bawah langit senja, Ayla berjalan berdampingan dengan Raka. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seakan ia telah melepaskan beban yang selama ini menghantuinya. Dan meski tidak ada jaminan untuk masa depan, satu hal yang pasti, Ayla kini siap untuk meraih kebahagiaan yang selama ini ia tunggu, dengan penuh keyakinan bahwa hidupnya, pada akhirnya, akan menemukan kedamaian.